Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa kembali di channel Halo News, channel yang selalu memberikan informasi seputar aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil, P3K maupun pensiunan pegawai negeri sipil. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai pensiunan pegawai negeri sipil dapat berapa persen dari gaji pokok dan begini sistem penggajiannya. Sebelum kita menuju ke informasi lengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian yang baru saja menemukan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat memperoleh notifikasi pemberitahuan terkait info-info terbaru seputar aparatur sipil negara. Dan tak lupa kami juga selalu mendoakan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar selalu diberikan rezeki yang lancar dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita menuju ke informasi lengkapnya. Dilansir dari lengkongayobandung.com disebutkan bahwa terkait dengan pertanyaan pensiunan pegawai negeri sipil, dapat berapa persen dari gaji pokok akan terjawab dalam informasi berikut ini. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, pensiunan pegawai negeri sipil memang menjadi salah satu golongan yang spesial di mata pemerintah. Mereka mendapatkan gaji dan juga tunjangan. Sebagai contohnya, gaji pensiunan pegawai negeri sipil golongan 4A yang mencapai Rp4.200.000 dan ini akan diberikan sekali per 1 bulan. Perlu kami sampaikan bahwa jika ada pertanyaan terkait pensiunan pegawai negeri sipil akan mendapatkan berapa persen dari gaji pokok, maka tentu jawabannya adalah mereka akan mendapatkan 100%, kecuali jika itu dipotong pajak ataupun potongan lain dari pemerintah. Ada beberapa hal yang menentukan terkait berapa gaji yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri sipil, di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama adalah lama mengabdi. Perlu kami sampaikan bahwa lama masa pengabdian adalah salah satu faktor kunci dalam penentuan gaji pensiun. Pegawai negeri sipil yang telah mengabdi selama bertahun-tahun cenderung menerima gaji pensiun yang lebih besar. Semakin lama masa kerja seorang pegawai negeri sipil, maka semakin tinggi juga kontribusi yang telah mereka berikan yang kemudian tercermin dalam besaran gaji pensiun mereka. Yang kedua adalah prestasi. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada, di sini prestasi selama masa kerja juga memainkan peran penting dalam menentukan besaran gaji pensiun secara keseluruhan. Pegawai negeri sipil yang memiliki catatan prestasi yang baik dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap instansi ataupun lembaga tempat mereka bekerja, biasanya mendapatkan penghargaan yang tercermin dalam gaji pensiun yang lebih tinggi.
Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan prestasi ini bisa mencakup berbagai aspek, yaitu seperti kinerja, inovasi, atau kontribusi terhadap proyek-proyek penting. Yang ketiga adalah pangkat. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pangkat atau golongan terakhir sebelum pensiun juga menjadi faktor yang menentukan terkait dengan besaran gaji pensiun. Semakin tinggi pangkat atau golongan seorang pegawai negeri sipil, maka semakin besar dengan gaji pensiun yang akan mereka terima. Pangkat merupakan pencerminan tanggung jawab dan posisi seseorang dalam organisasi sehingga berpengaruh langsung terhadap kompensasi yang diterima saat pensiun. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan lainnya kami juga akan menyampaikan terkait data diri penerima dana pensiunan pegawai negeri sipil dapat dinonaktifkan oleh PT Taspen dikarenakan ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Seperti yang dilansir dari Klik Pendidikan bahwa Taspen merupakan lembaga yang berada di bawah naungan BUMN yang bertugas untuk menyalurkan dana pensiunan PNS setiap bulannya. Agar tidak salah dalam menyalurkan dana pensiunan PNS, tentunya Taspen harus mengidentifikasi data diri penerima. Semua itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bekerja, sehingga apresiasi pemerintah berupa dana pensiunan PNS tidak akan salah sasaran. Karena hal tersebut, Taspen mengharapkan para pensiunan PNS yang telah terdata tidak melakukan dua hal berikut ini. Sebab dua hal berikut ini akan membuat Taspen menonaktifkan data diri penerima dana pensiunan PNS untuk sementara waktu. Agar tidak penasaran dan berikut ini akan kami sampaikan dua hal yang dimaksud. Yang pertama adalah pensiunan PNS yang tidak melakukan penarikan dana pensiun di rekening gaji Taspen selama 3 bulan berturut-turut. Karena hal tersebut akan membuat Taspen dapat menonaktifkan rekening pensiunan pegawai negeri sipil untuk sementara waktu. Yang berikutnya adalah pensiunan yang tidak melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwa autentikasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu PT Taspen dalam mengidentifikasi penerima dana pensiun. Maka pensiunan pegawai negeri sipil yang tidak melakukan autentikasi akan membuat data dirinya akan dinonaktifkan oleh Taspen untuk sementara waktu. Bapak dan Ibu sekalian, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pensiunan pegawai negeri sipil dapat berapa persen dari gaji pokok dan terkait dengan sistem penggajiannya, serta terkait dengan informasi data diri penerima dana pensiunan PNS yang dapat dinonaktifkan oleh Taspen dan hal-hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk Bapak dan Ibu pensiunan pegawai negeri sipil di tahun 2024. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.